sudah 3 jari. Umurnya masih 3 minggu ya, sudah 3 jari besarnya. Banyak para petani ikan yang saat ini sedang berlomba-lomba untuk mencari langkah budidaya yang manjur dan menghasilkan banyak penghasilan. Namun untuk kalian yang masih muda atau yang masih pemula, jangan khawatir ya guys, karena sudah jelas sekali jika panduan yang satu ini jauh dari kata gagal. Ingin tahu seperti apa kiranya? Simak terus ya guys, sampai tuntas. Panduan lengkap budidaya ikan bawal agar cepat panen. Number 6. Pemilihan indukan ikan bawal. Akhir-akhir ini telah ramai diperbincangkan sampai menjadi trending topik bahwa ikan bawal bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam satu kali budidaya. Benar nggak sih? Bisa jadi seperti itu guys. Karena dilihat dari segi konsumen yang cukup tinggi, tak heran jika ikan bawal sering dicari oleh masyarakat. Usaha ikan bawal memang bisa dibilang memiliki pangsa pasar dan hasil yang cukup tinggi sampai saat ini. Hampir seluruh kalangan masyarakat menyukai ikan yang satu ini untuk dikonsumsi. Ditunjang dengan dagingnya yang renyah dan gurih. Siapa sih guys yang gak suka sama ikan mas? Apalagi jika dibakar ya. Yummy loh. Daripada kalian cuma suka mengkonsumsinya, gimana kalau sekali-kali memelihara gitu ya? Biar menambah pemasukan cuan loh. Apalagi di era pandemi yang tak kunjung hilang seperti sekarang ini ya. Langkah awal jika kalian ingin memulai budidaya ikan bawal, yakni memilih indukan yang akan dipelihara. Sahabat, semua bisnis pastinya menginginkan untuk berbuah sukses ya. Dalam hal budidaya ikan, hal yang paling mendasar untuk menunjang keberhasilan budidaya, yakni dengan memilih bibit ikan yang berkualitas. Caranya sama saja sih guys, seperti memilih ikan jenis lainnya. Kalian hanya memerlukan ketelitian saja. Lihatlah gerak-gerik ikan. Jika gerak ikan itu gesit, maka ikan terbilang sehat. Tidak hanya itu saja, kalian bisa melihat mata dan sirip ikan. Ikan sehat biasanya memiliki warna bola mata yang putih bersih, tidak merah loh ya. Dan sirip atau kulit ikan tidak ada luka. Pilihlah bibit ikan yang memiliki perut buncit. Jika perut ditekan, maka akan muncul warna kekuningan putih pada dasar ikan. Jika ciri-ciri tersebut sudah kalian dapatkan, maka bibit ikan tersebut sudah pantas kalian pelihara. Jangan lupa pilih ukuran ikan yang berseragam agar ikan tidak saling kanibal. Number 5. Ciri indukan yang siap dipijah. Kalian harus tahu indukan mana saja yang sudah siap untuk dipijah. Hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Betina yang berumur 1,5 sampai 2 tahun dengan berat ikan sekitar 2 kg. Jantan berumur 8 tahun dan berat minimal 0,8 kg. Fisiknya harus dipilih yang bagus. Tidak ada cacat pada ikan dari mulut sampai ekornya mulus. Pangkal ekor kuat dan tebal. Tutung insangnya normal dan tidak tebal. Panjang kepalanya sepertiga dari badan. Dan warna matanya jernih. Number 4. Proses perkawinan. Gimana Min cara perkawinan ikan bawal? Nah guys, teknik perkawinan ikan bawal biasanya dilakukan secara pemijahan alami, yaitu membentuk habitat yang sesuai dengan lingkungan perairannya. Pada dasarnya ikan ini tumbuh di perairan seperti danau, waduk, dan sungai dengan ketinggian sekitar 1-600 meter di bawah permukaan laut dan suhu 10-25 derajat Celcius. Tidak lupa pula pH air yang sangat waspada, yaitu harus berada pada angka 24-34 derajat Celcius. Kedalaman ikan yakni 0,75 meter. Kalian bisa menggunakan kolam beton, kolam terpal, dan kolam kantong.
Perkawinan ikan bawal bisa kalian lakukan di dalam kolam atau dipindah ke dalam bak atau ember. Hal yang harus disiapkan dalam proses perkawinan ini yaitu pasang hampa yang sudah diberi beban berat agar tidak mengapung dengan dimensi 3x4x1 meter. Dilanjutkan dengan memasukkan ikan bawal, jantan dan betina dengan perbandingan 2:1 ya sahabat. Jika sudah membuahi, maka telur yang dihasilkan ikan akan berubah menjadi larva sekitar 5 hari. Nah, hal ini kalian memerlukan pakan berupa kuningan telur rebus atau palet untuk konsumsinya. Number 3. Penebaran bibit. Penebaran ikan sebaiknya dilakukan pada saat ikan berukuran 5-7 cm. Caranya tidak secara langsung memasukkan ikan, namun ikan sebaiknya ditaruh di wadah ember yang diisi air kolam selama beberapa menit agar ikan beradaptasi dengan air kolam tersebut. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selanjutnya baru ditebar ke dalam kolam budidaya. Sangat mudah bukan? Namun hal ini memerlukan kehati-hatian dalam melakukannya agar ikan yang akan dipelihara memiliki kualitas yang baik. Number 2. Proses pemeliharaan. Ikan air bawal yang satu ini dapat hidup pada suhu yang berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Diperlukan air yang tenang dan tidak terlalu deras, namun juga memiliki sirkulasi air yang cukup terus-menerus. Proses pemeliharaan ini biasanya dilakukan sekitar 3-4 bulan lamanya. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan ini yakni air. Untuk mendapatkan bibit ikan yang baik, kalian wajib memperhatikan kondisi dan kualitas air kolam. Karena secara tidak langsung ini berkaitan dengan nafsu makan sang ikan. Jika kondisi air kolam sangat bagus, maka nafsu makan ikan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi air kolam yang kotor ya sahabat. Coba deh perhatikan warna air kolam. Jika air kolamnya berwarna bening kehijauan atau kecoklatan, tidak berbau, tidak berminyak, dan tidak memiliki endapan pada permukaan kolam, maka ini tandanya air kolam yang berkualitas bagus. Penggantian air kolam sebaiknya dilakukan seminggu sekali, namun tidak boleh dilakukan secara membuang air keseluruhan loh. Cukup dengan mengurangi air sekitar 25% dari air kolam dan menggantinya dengan air yang baru. Hal ini jika tidak diperhatikan maka akan membuat ikan menjadi stres dan pertumbuhannya akan terhambat. Number 1. Pemberian pakan. Secara umum ikan bawal tergolong dalam ikan yang rakus dan pemakan segala. Karena pada dasarnya ikan ini masuk dalam jenis hewan omnivora. Makanan yang bisa dikonsumsi oleh ikan bawal berupa hewani dan nabati, seperti lumut, ganggang, sayuran, serangga, dan cacing. Kalian hanya memerlukan waktu 3 kali sehari untuk pemberian pakan pada ikan. Tidak boleh sembarangan waktunya ya guys, cukup berikan pakan pada pagi, siang, dan malam. Hindari pemberian makan pada malam hari karena pada saat itu tidak ada sinar matahari yang dapat meningkatkan kadar oksigen. Pisahkan ikan yang mengalami sakit atau terserang penyakit agar tidak menular pada ikan lainnya. Jadi dipastikan jika ikan tersebut sehat betul sebelum akhirnya kalian menjualnya kepada konsumen. Karena kualitas tentu saja menentukan kepercayaan untuk para pembeli. Tidak lupa juga ya guys, jika ikan bawal yang baik tentu harganya juga akan lebih mahal dibandingkan dengan ikan yang sudah terserang penyakit. Bisa dijual di berbagai macam warung makan yang ada di Indonesia.